Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, saya sangat terberkati dengan kesaksian 3 orang bocah kecil. Ya, ketiganya menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka dan juga mempertanggungjawabkan iman mereka di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jamaat Tuhan. Dalam Tuhan, saya lihat di dalam diri mereka ada kekuatan roh Tuhan yang menguatkan iman mereka walaupun mereka masih kecil. Dan saya katakan bahwa mereka ini adalah bibit daripada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di masa yang akan datang. Ya, kita doakan ketiga bocah ini supaya mereka dipakai Tuhan dalam pelayanan. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita melihat dan mendengarkan kesaksian mereka secara bersama di video berikut ini. Shalom, perkenalkan nama saya Michael Prince. Saya baru berumur 11 tahun dan saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Orang tua saya telah bercerai saat saya baru berumur 3 tahun. Orang tua saya bercerai karena ibu saya memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya terlahir sebagai seorang muslim yang bernama Muhammad Prince. Beberapa waktu yang lalu ayah saya mengajak saya ke rumahnya untuk bermain, tapi di sana ia menyuruh saya untuk sholat dan mengasut saya untuk masuk agama Islam. Tetapi diri saya merasa tidak ingin karena saya telah mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di sana juga ia mengajak saya untuk berdebat tentang agama, di mana ia menanyakan mengapa orang Kristen bisa memakan daging babi. Padahal di kitab Yesaya mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh memakan daging babi, tetapi Roh Kudus membantu saya untuk menjawab semampu saya. Dan juga ia menanyakan mengapa Tuhan Yesus mengatakan Bapakku lebih besar dari aku, dan saya menjawab Tuhan mengatakannya dalam sisi kemanusiaannya. Saya dan ibu saya cuma tinggal berdua dan Tuhan selalu memberkati saya dan ibu saya dalam kesusahan, kesedihan maupun kesenangan kami, dan juga Tuhan Yesus selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Di saat orang tua saya bercerai, saya dan ibu saya mulai bekerja di sini dan kami menemukan Tuhan dalam hidup kami di sini. Saya bersekolah minggu di sini dan mendapatkan ajaran yang lebih banyak tentang Tuhan Yesus di sini, dan itu menjadi salah satu alasan mengapa saya bisa menolak ajaran agama Muslim yang disuruh oleh ayah saya. Itu saja kesaksian saya. Baik, salam Tuhan, itu kesaksian anak pertama, ya, yang mana anak ini sangat cerdas, saya katakan. Ya, dia bisa mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang tuanya, khususnya bapaknya yang beragama Muslim. Dia menjawab semua pertanyaan daripada ayahnya sendiri. Dan seorang Tuhan, saya katakan dia dipimpin oleh roh Tuhan. Kalau bukan roh Tuhan, ya pastinya dia tidak mampu melakukannya. Tetapi roh Allah ada dalam diri anak. Nah, selanjutnya mari kita menonton kesaksian kedua bocah berikutnya. Berikut videonya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Karsten. Umur saya 5 tahun. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan itu. Saya dulu Karsten pemalu. Setelah sekolah minggu dan dengar firman, Karsten jadi berani seperti Daud. Daud tidak takut karena Daud tahu Tuhan itu penjaga Daud. Kemarin Tuhan itu percayakan Taten jadi pemimpin upacara di sekolah. Karena kebaikan Tuhan Yesus, Taten jadi berani. Jadi teman-teman tidak boleh takut ya sama malu. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alvaro, saya umur 10. Saya akan menceritakan tentang bagaimana Tuhan memulihkan keluarga saya lewat sekolah minggu.
Pada suatu hari, guru PAUD saya menanyakan kepada semua murid, katanya, siapa yang setiap minggu pergi ke sekolah minggu? Semua anak-anak angkat tangan, terkecuali saya, karena saya tidak tahu apa itu sekolah minggu dan bagaimana. Karena ayah saya beragama Islam, ibu saya beragama Katolik, dan ibu juga baru mulai bergereja di Amazing Grace, jadi saya belum pernah diajarkan tentang sekolah minggu. Kemudian guru menanyakan kepada saya, Alvaro sekolah di minggu di mana? Alvaro tambah bingung. Sampai di rumah, saya ngomong dengan ibu saya, Alvaro mau ke sekolah minggu. Lalu ibu membawa saya ke sekolah minggu Amazing Grace di Hotel Sylvia. Karena baru pertama kali ke sekolah minggu dan belum berani sendiri, jadi saya minta ibu saya untuk terus menemani saya sampai sekolah minggu selesai. Lalu minggu berikut ibu bicara dengan ayah untuk menemani saya sekolah minggu, karena kalau ibu yang terus temani nanti ibu tidak bisa ikut pada raya. Awalnya ayah marah dan tidak mau, jadi ibu bilang ke saya, tidak apa-apa, kita doakan ayah saja, semoga nanti ayah mau temani saya sekolah minggu. Puji Tuhan, tiba-tiba ayah bilang, ayah yang temani Alvaro sekolah minggu, tapi saat selesai harus cepat-cepat turun ke parkiran, karena ayah tidak suka orang lihat ayah datang ikut acara gereja. Suatu minggu, karena saya sudah mulai terbiasa dan sudah ada teman, jadi saya bisa sekolah minggu sendiri. Dan ibu mengajak ayah untuk mengikuti ibadah raya saja. Awalnya ayah tidak suka, tapi lama-lama ayah dengan pikir kita anak kecil, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau pakai kita anak kecil ini untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya lewat sekolah minggu, ternyata Tuhan memberikan keluarga Alvaro. Sekian kesaksian saya, semoga kesaksian ini bisa memberkati kita semua. Selamat Harnas Sekolah Minggu untuk semua anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Shalom. Salam, luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oke, anak-anak ganteng luar biasa. Wow, haleluya. Saudara, tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara bisa bayangkan ini anak-anak kalau sudah besar seperti apa ini. Kecil begini sama mereka omong, kita bisa menangis, bergetar, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau Prince itu persis kayak mama ya. Jadi dulu pernah live dengan saya di channel saya yang namanya Siti Zara. Itu memang sudah beragama Islam, tapi karena panggilan kuat untuk kembali ke agama Kristen, akhirnya seperti yang Prince saksikan tadi. Dan mereka rela hidup berdua melayani Tuhan sampai ini hari. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya tidak bisa bayangkan di usia saya seperti yang di tengah tadi. Mungkin besok kincing di celana. Ya, dia bilang jangan takut. Bayangkan, Kici begitu pimpin upacara. Kalau beta berarti bendera tidak akan naik sampai 18 Agustus. Haleluya. Luar biasa, ini calon-calon pemimpin hebat, calon-calon pengkhotbah luar biasa di masa depan. Kalian terakhir tuh, saudara kenal di Bapak tuh? Persis kayak Bapak juga. Bapaknya adalah Bapak Iskandar Ahmad Saleyang. Ya, dan itu cerita. Jadi Tuhan pakai ini anak sebenar untuk bawa papanya kenal Yesus dan satu keluarga mempersembahkan diri kepada Kristus. Simpel sih, dimulai dari dia sekolah di sekolah Kristen tertentu. Lalu di sana tanya bilang sekolah minggu harus ada buku mingguan karena itu sekolah Kristen. Nah, saya dengar lagi dari orang tuanya memang mereka sengaja memasukkan di sana demi karakter katanya supaya karakter anak bagus. Padahal mereka Muslim begitu ya. Tapi itulah pengalaman hidup dari anak-anak kita yang luar biasa ya. Baik, salam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak bersama kesaksian daripada 3 orang anak kecil di video tadi. Ya, mereka menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka dan kesaksian mereka sangat luar biasa, sangat memberkati. Pastinya kita berdoa buat mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka ditolong Tuhan dan dipakai Tuhan, sehingga kelak ketika mereka dewasa, mereka menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, yang memberitakan Injil Kerajaan Sorga di dunia ini. Ya, dan kita doakan supaya segala cita-cita mereka diberkati Tuhan, pertumbuhan mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan, dan juga orang tua mereka pastinya kita doakan supaya diberkati Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, dari kesaksian 3 orang anak ini kita boleh melihat bahwa di dalam diri mereka ada kuasa Tuhan. Kalau tidak disertai oleh kuasa Tuhan,
mustahil mereka memiliki iman seperti ini. Mereka bisa mempertanggungjawabkan iman mereka di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Ya, mereka tahu kenapa mereka memilih Tuhan Yesus. Mereka punya alasan tersendiri, ya. Dan saya percaya alasan ini bukan dibuat-buat, tetapi ini alasan yang mana mereka pegang teguh dan juga atas tuntunan Roh Tuhan atau Roh Kudus dalam hidup mereka, ya. Dan dari sini kita bisa belajar sebagai orang Kristen, ya, bahwa kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, ya. Sebagaimana anak-anak ini bisa mempertanggungjawabkan iman mereka dalam Tuhan. Ya, mereka tahu kenapa mereka memilih Tuhan Yesus. Ya, mereka tahu, mereka sadar betapa besarnya cinta kasih Tuhan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Kita sebagai orang Kristen harus demikian dalam Tuhan. Kita harus tahu kenapa kita memilih Yesus. Kita harus tahu bahwa Tuhan lebih dulu memilih kita daripada memilih Tuhan Yesus. Ya, kita harus sadar bahwa Tuhan lebih dulu menebus kita, mengampuni kita, mengasihi kita, ya, sehingga kita mampu memilih Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita harus sadar bahwa kita mengenal Yesus itu bukan semata-mata dari diri kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa nyata dan terpancar dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, semoga kesaksian ketiga orang anak kecil tadi memberkati kita, menguatkan iman kita. Dan saya tidak terlalu panjang menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.